Ada fakta baru ditemukan dari kematian Dr. Aulia. 225 juta tersebar ke beberapa orang, diakui oleh Undip ada bullying. Apakah ini pertanda memang Undip baru menemukan atau ini adalah sesuatu sehingga kemudian harus ditutup-tutupi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kematian adalah yang tidak diharapkan oleh orang tua, oleh sivitas akademika, apalagi dia adalah seorang dokter. Tetapi kemarin sampai ditutup-tutupi, bahkan tidak ada bullying dan tidak ada senior yang bla 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 dan tidak ada uang yang beredar. Tetapi sekarang ada sebuah fakta baru. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Dr. Aulia almarhum dan proses pembelajaran di Undip. Pertama kita baca di Kumparan. Fakta baru kasus Dr. Aulia, Undip akui ada bullying, aliran uang diselidiki. Selanjutnya di Tribun News, ada aliran dana dari rekening Aulia Risma ke sejumlah orang, kuasa hukum ratusan juta rupiah. Dan yang terakhir adalah di Kumparan juga, aliran dana dari rekening Dr. Aulia 225 juta ke sejumlah orang. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Kumparan, lainnya untuk melengkapi. Fakta baru kasus Dr. Aulia, Undip akui ada bullying, aliran uang diselidiki. Ini adalah sebuah pemberitaan yang heboh. Fakta baru terkuat dari dibalik kematian Dr. Aulia Risma Lestari. Aulia merupakan dokter RSUD Kardinah Tegal, yang juga mahasiswa PBDS program studi anestesi Universitas Diponegoro. Ia ditemukan meninggal dunia pada Senin di 12 Agustus di kamar kosnya. Jadi sudah menjadi seorang dokter tapi harus melanjutkan studi untuk supaya lebih PBDS lah bahasanya. Ada perundungan atau bullying yang diduga di latar belakangnya kematian korban. Kasus ini kemudian dilaporkan keluarga korban ke Polda Jawa Tengah. Pihak keluarga melaporkan sejumlah senior korban terkait pemerasan, pengancaman, hingga intimidasi terhadap korban. Pemerasan, pengancaman, hingga intimidasi terhadap korban. Chat hingga rekening korban menjadi bukti dalam laporan tersebut. Ini fakta baru terungkap dari kasus tersebut, berikut rangkumannya. Aliran dana Dr. Aulia mencapai 225 juta. Ini kan sangat memberatkan ya, seorang dokter muda 225 juta. Misyal Ahmad, kuasa hukum keluarga Dr. Aulia Risma Lestari, mengungkapkan soal aliran dana 225 juta dari rekening Aulia ke sejumlah orang. Aliran dana itu masih diselidiki aparat kepolisian. Ya, masih ditelusuri lewat pemeriksaan ibu dan Aulia di Polda Jateng. Misal akan menyebut identitas penerima dana tersebut sebab ia tak ingin mengganggu proses penyelidikan yang sedang ditangani polisi. Jadi supaya tidak mengganggu. Undip akui ada bullying. Ini yang kedua. Universitas Diponegoro adanya perundungan atau bullying dalam program pendidikan dokter spesialis, mereka meminta maaf dan berjanji akan membenahi sistem mereka. Kami menyadari sepenuhnya, kami menyampaikan, dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis, di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan. Dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dan dalam berbagai hal, ujar Dekan FK Undip. Yang kemudian meminta maaf kepada masyarakat, maksudnya dekan namanya Yan Wisnu Prajogo,
itu kemudian meminta maaf kepada masyarakat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbudristek, dan kepada Komisi 9 juga 10 DPR RI atas adanya hal tersebut. Kami memohon maaf bila masih ada kekurangan. Kemudian RSUP Dr. Karyati juga akui ada bullying dan minta maaf. Oh, ini banyak bullyingnya. Direktur Yayasan Operasional Rumah Sakit Karyadi Mahabara yang putra akhirnya mengakui adanya perundungan mahasiswa PBDS di rumah sakitnya. Ia juga menyebut pihak rumah sakit juga bertanggung jawab atas kasus ini. Kami sebagai rumah sakit pendidikan tidak lepas dari kekurangan dan kealpaan ketika terjadi perundungan. Kami mengatakan bahwa turut bertanggung jawab dalam proses pendidikan dokter spesialis tersebut. Ia juga ikut menyampaikan permohonan kepada masyarakat atas situasi yang terjadi selama ini. Ia juga berjanji akan melakukan pembenahan segala kekurangan dan sebetulnya terjadi belum bisa mencapai ekspektasi. Undip akui ada pungutan ke maba PBDS. Oh, ini masih maba. Dalam Fakultas Kedokteran Undip, Dr. Yan Wisnu Prajogo mengakui adanya bullying di program pendidikan dokter spesialis prodi anestesi berupa iuran 20 hingga 40 juta. Pungutan itu dibebankan kepada mahasiswa baru selama 1 semester atau 6 bulan. Yan Wisnu mengatakan bullying berupa pungutan itu terjadi karena kesalahan sistem yang berat, sehingga ada pungutan uang dari junior untuk kebutuhan mereka dan senior selama menjalani PBDS di RSUP Dr. Karyadi. Jadi kalau di anestesi di semester 1 mereka per bulan 1 orang 20-40 juta untuk 6 bulan pertama. Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika semester 2 nanti gantian yang semester 1. Terus begitu, jadi semester 2 tidak itu lagi. Oh, jadi ini bahasanya mungkin bukan ngerjain ya, tapi mungkin ya gantian. Tapi ya. Tak hanya untuk makan, uang iuran yang berasal dari 7 hingga 11 mahasiswa semester 1 itu digunakan untuk membayar operasional yang lain, mulai dari menyewa mobil hingga membayar kos. Ia juga mengakui iuran mahasiswa baru itu paling banyak di prodi anestesi, sedangkan di prodi yang lain, ia mengklaim tidak ada iuran sebesar di prodi anestesi, tetapi ada. Ia juga menegaskan, apapun alasannya pungutan tersebut bukanlah hal yang benar sehingga itu masuk dalam perundungan. Saya sampaikan di balik rasionalisasi apapun, orang luar melihatnya kurang tepat, bahkan diksi dipalak, dipungut, jadi perundungan tidak selalu penyiksaan. Tapi baik operasionalnya konsekuensi dari pekerjaan mereka. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi di Universitas Diponegoro, rumah sakit yang menjadi tempat untuk berproses di Karyadi, dan begitu juga terkait dengan senior junior. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini merupakan babak baru pengakuan dan akan mengungkap semua fakta yang terjadi? Dan mengapa Undip akhirnya mengakui terkait dengan hal itu semuanya? Dan bagaimana supaya ini tidak terulang? Menurut analisis saya, pertama, pengakuan Universitas Diponegoro ketika ngomong bahwa terjadi perundungan dari senior ke junior, itu mungkin hal yang tidak dirasakan sebelumnya. Mungkin di tempat kalian juga ada, tapi mungkin tidak sebesar itu dan tidak menjadi hal yang memberatkan. Bahwa di luar tarian-tarian yang terkait dengan UKT, maka itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Kecuali misalkan ya mahasiswa itu sendiri yang menghendaki. Nah, di sini PBDS supaya spesialis menjadi dokter pasti semuanya membutuhkan. Dokter muda itu pasti membutuhkan. Tetapi ketika memproses dan bahasanya menghormati,
terhadap senior, maka itu menjadi problem. Kalau dalam bahasa dahulu tidak, tetapi bahasa sekarang itu perundungan. Mengapa? Karena semua sudah selesai di UKT. Praktek pengalaman dahulu berbeda dengan pengalaman sekarang. Sehingga mungkin bagi para yang senior, tidak hanya di dunia kedokteran ya, di dunia apapun, itu perlu hati-hati terkait dengan tema-tema perundungan dan tema-tema yang kekinian ini, supaya nanti tidak menjadi orang yang disalahkan terkait dengan hal tersebut. Perundungan. Jadi ini mempunyai pesan supaya di tempat lain tidak mengulangi sesuatu yang mungkin dianggap benar, tapi sebetulnya di dalam regulasi itu jelas salah. Di orang-orang Jawa itu memang terbiasa dengan ewuh pakewuh, apalagi dengan senior. Tapi hal ini dalam proses pembelajaran sekarang, maka itu menjadi sebuah sorotan yang luar biasa. Dan nama perundungan itu menjadi sesuatu yang fokus. Kemudian yang kedua, mengapa sampai terjadi meninggal? Dalam bahasanya adalah mengapa Dr. Aulia itu sampai meninggal? Bahasa awalnya itu seakan-akan terjadi bunuh diri, tapi selanjutnya sebetulnya tidak. Yang terjadi dalam bahasanya itu pertama adalah bagaimana ketika Undip mengakui pertama terkait dengan aliran dana, kemudian terkait dengan bullying, maka pada sebelumnya yang perlu menjadi catatan adalah bahwa Dr. Aulia mahasiswa PBDS program studi anesti, ketika ditemukan meninggal pada 12 Agustus di kamar kosnya, itu adalah sebetulnya keluarga korban berani untuk melaporkan. Ini yang menjadi penting. Pihak keluarga melaporkan terkait dengan pemerasan, pengancaman, hingga intimidasi. Pemerasan, pengancaman, dan hingga intimidasi. Nah, ini yang kita perlu mengungkap. Ya kadang-kadang kalau ngomong senior junior, dimanapun tempatnya, itu akan terjadi pemerasan, pengancaman, dengan intimidasi, baik secara verbal, chat, dan lain sebagainya. Awas kamu tidak saya luluskan. Awas kamu. Itu sangat berbahaya terhadap proses dunia pendidikan kita. Maka berdasarkan cerita ini dan keberanian orang tua ini, maka perlu dicontoh. Keberanian orang tua untuk membuka fakta, menurut saya adalah salah satu proses bagaimana pembelajaran terhadap sebuah kasus untuk berani untuk melapor. Itu yang paling penting, karena kalau tidak maka ya sudah dianggap selesai. Kemudian yang ketiga, bahwa terkait dengan uang-uang yang sampai 225 juta, itu sampai begitu, ya sebetulnya perlu ada kejelasan betul dari para senior yang semester 2 itu menjelaskan ini semuanya, supaya nanti tidak terulang lagi dan clear bahwa mungkin tidak terjadi pada semua orang. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kasus Dr. Aulia ini ketika dihubungkan pemerasan, pengancaman, dan intimidasi akan selesai ketika penegak hukum bisa menyelesaikannya. Dan menurut saya tidak hanya pendidikan atau program kedokteran ya, anestesi ya, tetapi di semuanya berpotensi. Maka kita perlu super hati-hati supaya tidak mengarahkan kepada ke sana. Bahwa hak mahasiswa di semua level itu harus kita kerjakan,
dan bahwa mahasiswa dalam bahasanya Merdeka Belajar itu adalah sang raja yang harus kita fasilitasi, meskipun para penyelenggara pendidikan juga bisa mengelola dengan baik tanpa harus menjadikan para mahasiswa orang yang manja, orang yang ingin selalu diselesaikan oleh kampusnya, tetapi semuanya bekerja sama dengan yang baik. Semoga segera clear terkait dengan tema pemerasan, pengancaman, dan intimidasi. Semoga ini diklirkan oleh penegak hukum dan semuanya berbijak dari ini tidak akan mengulangi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.